bilang di sini waktu kelas apa kemarin, bahwa setiap manusia selama dia hidup gelombang otaknya ada. Ingat ya? Nah, gelombang alfa, beta, theta, delta itu ada. Tergantung nanti state-nya. Sedang mengantuk kah, sedang bekerja kah, sedang stres kah, lagi berpikir kah, itu gelombangnya akan berubah-ubah. Ada pasien epilepsi, gelombangnya abnormal dan berlebihan. Ya, jadi ada aktivitas listrik di dalam otak kita. Ada aktivitas listrik di dalam otak kita. Dan pada orang epilepsi, aktivitas itu berlebihan dan tidak normal. Pada pasien yang normal, aktivitas listriknya normal dan biasa, tidak berlebihan. Ya, itu dulu konsepnya. Ini epidemiologi saja, ya, bahwa merupakan gangguan fungsional yang kronik, artinya akan lama orang bawa ini epilepsi. Ditandai dengan serangan yang timbul, mendadak, episodik, berlebihan, dan cepat. Kalau dibilang di Indonesia 1% dari jumlah penduduk, kayaknya sekarang sudah tidak. Ya, banyak sekali nih pasien epilepsi. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa epilepsi itu adalah penyakit yang memang bisa didapat sejak lahir, adanya mutasi atau diturunkan, ya. Dan penyakit ini bisa disembuhkan dan penyakit ini tidak menular. Itu yang masyarakat harus tahu. Kenyataannya, masyarakat tidak banyak tahu bahwa penyakit ini tidak menular dan bisa disembuhkan. Nah, itu yang terjadi kenapa makin lama sebenarnya prevalensinya banyak, karena seperti fenomena gunung es, yang ditahu, tapi yang tidak ditahu disembunyikan, tidak ditahu. Ya, seperti itu, karena masih banyak stigma di masyarakat yang tidak mau mengakui, merasa malu, padahal tidak perlu malu, karena bisa sembuh, bisa baik kembali. Insidensinya paling tinggi pada umur 20, ya, 20 tahun pertama, kemudian menurun di 50, meningkat lagi setelahnya dengan kemungkinan terjadinya penyakit cerebrovaskular. Tadi ada yang bilang stroke atau trauma. Stroke atau trauma itu bisa menjadi pencetus epilepsi, ya. Tapi itu epilepsi pada usia tua. Ya, jadi di sini dibilang bahwa lebih dari 50 tahun itu meningkat lagi itu prevalensi epilepsi karena adanya secondary akibat penyakit cerebrovaskuler, bisa stroke, bisa trauma. Ada juga epilepsi terjadi pada anak-anak, bahkan bayi. Ada pada bayi dengan berbagai macam sindromnya, ya. West syndrome, Lennox-Gastaut, itu ada banyak sekali sindrom epilepsi pada bayi. Ini masih epidemiologi. 11% populasi mengalami 1 kali kejang dalam hidupnya. Jadi ada orang memang pernah kejang, tapi 1 kali dalam hidupnya. Apakah itu epilepsi? Tidak. Jadi kita akan membedakan antara kejang dan epilepsi, ya. Kalau tadi bilang epilepsi itu apa? Kejang. Epilepsi apa? Kejang. Oke. Kalau ada orang kejang, terus apakah dia epilepsi? Belum tentu, ya. Tidak semua kejang itu epilepsi. Dan sebaliknya, epilepsi itu tidak melulu kejang. Nanti kita akan lihat.
4% akan mengalami kejang unprovoked. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kejang. Kejang ya, ini juga di luar dari kejang-kejangan. Maksudnya tiba-tiba dia putus, kejang saja dia supaya tidak jadi putus. Nah, di luar dari kejang-kejangan ya, istilahnya melingering, menipu, berbohong, pura-pura kejang. Ya, di luar dari itu memang ada 4% pasien yang terjadi kejangnya unprovoked, tidak dicetuskan oleh demam, tidak dicetuskan oleh trauma, tidak dicetuskan oleh gangguan-gangguan apapun. Nah, 3%-nya dari 4% ini akan mengalami epilepsi. Ya, jadi nanti kita akan melihat bahwa kita curiga epilepsi pada kejang yang unprovoked, yang tidak tahu apa penyebabnya, yang tiba-tiba muncul, tidak habis jatuh, tidak habis demam kayak yang tadi saya bilang. Nah, itu kita curigai epilepsi sampai muncul serangan berikutnya. Ya, jadi kan ada orang kejang yang tidak tahu apa dan hanya satu kali seumur hidupnya itu sudah tidak gitu. Nah, tapi kalau dia unprovoked dan dia cenderung muncul kembali, maka itulah yang kita anggap sebagai, kita akan masukkan ke dalam kategori epilepsi dengan melakukan berbagai pemeriksaan selanjutnya. Nah, perhatikan di sini, 75% dari epilepsi ya bangkitannya atau kejangnya terkontrol. Terkontrol itu maksudnya tidak ada serangan, tidak pernah kejang, tidak pernah ada keluhan-keluhan ya. Dan pada sepertiga kasus dibutuhkan politerapi. Apa maksudnya nih? Banyak terapi. Prinsip epilepsi, prinsip tata laksana epilepsi monoterapi. Ya, satu macam obat saja. Tetapi pada sepertiga kasus harus menjalani politerapi. Ya, ada 2 atau 3 macam obatnya. Nanti kita lihat. Dan ada 25% nanti menjadi epilepsi intractable. Artinya apa intractable? Minum obat masih tonjok kejang, minum obat masih tonjok kejang. Ya, ini yang intractable, yang nakal. Nah, istilahnya kita intractable, tidak bisa dikontrol. Sudah minum obat, sudah disesuaikan dosis, masih kejang. Itu namanya intractable. Data WHO ya katanya ada 50 juta. Di negara berkembang pun ada, di negara maju juga ada. Jadi ini bukan bilang penyakit untuk daerah miskin atau negara miskin, tidak ya. Bahkan di negara maju pun ada. Perbedaannya sekarang adalah di negara maju mereka sudah lebih terbuka terhadap penyakit-penyakit epilepsi. Jadi mereka sudah lebih aware, sudah tahu, dan pemerintah sangat support. Misalnya dia cari, ada instansi yang cari pegawai, terus pegawainya memasukkan berkas lamaran, mencantumkan riwayat penyakit sebelumnya, epilepsi, sedang minum obat apa, carbamazepine misalnya atau apa. Kalau dia memang kompeten untuk pekerjaan itu, dia diterima dengan syarat dia tidak boleh dipekerjakan lebih dari jam kerja, tidak boleh capek, jangan ditempatkan di pekerjaan yang misalnya berhubungan dengan air, misalnya menjaga kolam atau apa, karena bisa mencetuskan kejadian. Jadi mereka sudah menerima pasien epilepsi itu di tengah-tengah masyarakat dengan syarat dan ketentuan. Tidak boleh menjadi driver, karena juga itu berbahaya. Di sini begitu tahu epilepsi sudah nih, hilang temanmu, hilang tetanggamu, hilang semua orang. Padahal tidak ada yang berbahaya, tidak menular, tidak ada. Negara maju ya sangat sedikit prevalensinya, negara berkembang juga ada. Sebenarnya kalau dilihat ini 0,5 sampai 4 ya lumayan ya. Tapi di negara berkembang kita masih banyak melawan stigma. Itu tadi yang saya bilang, rasa takut, rasa malu. Bahkan ada pasien epilepsi yang dipasung, dianggap kutukan, dianggap bikin malu. Ya, banyak sekali yang terjadi. Ya, ini insidennya. Di Indonesia ini sekitar sudah mencapai, kalau yang terakhir sih mungkin sekitar hampir 9 jutaan. Ya, sangat banyak.
sisi insidensnya, dari sisi prevalensinya, ya, dan dari sisi kematian akibat epilepsi. Ada sih kematian akibat epilepsi karena ada yang kita sebut nanti sebagai status epileptikus. Yang komplikasi dari epilepsi adalah status epileptikus. Status epileptikus itu kejang terus menerus nih, terus menerus kejang, tidak ada habisnya. Ini saya skip saja ya. Ya, jadi epilepsi itu terjadi atau bangkitan itu terjadi jika tidak ada keseimbangan antara aktivitas inhibisi dan eksitasi. Jadi seperti yang kalian pahami mungkin di pemahaman tentang biologi sel atau fisiologi, bahwa neurotransmitter dalam tubuh manusia itu ada yang berfungsi untuk mengeksitasi, ada yang berfungsi untuk inhibisi. Sampai sini paham? Ya, ingat ya, ada eksitasi, ada inhibisi. Jadi Belansky, kalau eksitasinya meningkat, inhibisinya akan berusaha untuk naik supaya eksitasi turun. Dan kalau inhibisinya terlalu turun, maka eksitasi akan berusaha naik supaya menyeimbangkan inhibisi. Nah, jika tidak seimbang ini, terutama jika inhibisinya terlalu rendah, ya, misalnya setelah pemberian antagonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA atau pada penggunaan alkohol, atau meningkatnya eksitasi, meningkatnya aksi glutamat atau aspartat. Jadi bangkitan atau kejang ya itu terjadi pada saat eksitasinya terlalu tinggi, inhibisinya rendah, dan tidak ada kompensasi tubuh untuk menyeimbangkan aktivitas eksitasi dan inhibisi. Nah, kita akan bagi klasifikasi epilepsi itu berdasarkan kejang umum. Kejang umum itu maksudnya semuanya bergerak, ya, tangan, kaki, kiri, kanan itu gerak semua. Dan kejang parsial atau vokal, ya. Nah, kita akan lihat bahwa banyak sekali banyak jenis bangkitan ya. Ini sebenarnya klasifikasi yang lama. Jadi dia hanya bagi 3, kejang umum, kejang vokal, sama campuran. Nah, campuran itu masuk di sini, kompleks parsial. Jadi dia mulai dari misalnya satu tangan dulu, terus dia 2 tangan. Jadi dia menyebar. Nah, kalau general semua. Nah, yang general ini ada beberapa lagi tipe-tipenya, ya. Myoclonic, absence, generalized tonic-clonic. Jadi dia ada tonic, clonic, myoclonic, atonic, absence, itu masuk semua ke general. Yang vokal artinya hanya satu sisi tubuh, atau misalnya hanya mengecap-ngecap saja, itu bagian dari bangkitan loh. Atau dia hanya melirik ke kanan terus kejang, nah itu masuk ke golongan campuran. Jadi dia ke sana dulu, habis itu kejang semua sebelah kanan, habis itu tidak sadar, ya, itu kejang campuran. Nah, kita harus pahami dulu bahwa bangkitan, kita bilang bangkitan ya. Jadi epilepsi itu keywordnya ini, bangkitan, ada bangkitan. Kita nggak bilang kejang, karena itu tadi yang saya bilang bahwa tidak melulu itu orang epilepsi kejang, ya. Jadi orang epilepsi kita bilang ada bangkitannya, serangannya, apalah istilahnya. Kalau kita bilangnya bangkitan, pada orang epilepsi dia ada bangkitan. Bangkitan itu kita sebut dengan epileptic seizure atau non-epileptic seizure, ya. Jadi bangkitan pada epilepsi itu ada berupa kejang, ada yang bukan kejang.
Nah, ini di membahas kejang. Nah, saya balik lagi. Kalau kejang itu ada yang epilepsi, ada yang bukan epilepsi. Apa contoh kejang yang bukan epilepsi? Kejang demam pada anak-anak, toh? Ya, panas tinggi, kejang. Kemudian kejang pada saat misalnya dia diare lama, kemudian terjadi imbalance elektrolit, pasiennya kejang. Itu bukan epilepsi, kausanya metabolik. Ada orang gula darahnya naik sampai 600, kejang. Itu bukan epilepsi. Ya, itu non epileptic seizure, kejang memang, tapi bukan kausa epilepsi. Jadi kalau kita bicara kejang itu ada yang epilepsi, ada yang bukan epilepsi. Kalau kita bicara epilepsi ada yang kejang, ada yang tidak kejang, tapi epilepsi juga. Ya, apa yang tidak kejang? Yang tidak kejang itu bangkitan yang melongo, dia hanya kemarin di sini saya cerita ya, dia hanya melongo, menatap kosong. Itu juga epilepsi. Bangkitannya adalah melongo. Ada orang bangkitannya adalah kejang. Jadi bangkitan tuh semiologi istilahnya atau cirinya. Apa itu orang epilepsi itu sana pasienku. Oke, saya bilang. Terus orang tanya, kalau sesama kita nih orang tanya, apa bangkitannya? Oh, kejang. Apa bangkitannya itu? Oh, dia absence itu kayak diam, melongo. Nanti saya coba putarkan videonya ya. Nah, untuk kejang epilepsi ya, kita bilang tadi dia itu adalah aktivitas listrik saraf di otak yang berlebihan ya, yang abnormal menurut Elae. Nah, ini kurang lebih sama, jadi hanya definisi yang memunculkan bahwa gangguan akibat gangguan impuls listrik yang akan menyebabkan kejang epilepsi yang akan mempengaruhi kondisi kognisi, psikologi, neurobiologi ya pada pasien epilepsi. Jadi biasanya itu kita bilang bahwa kejangnya itu harus unprovoked. Kita tanya, kapan kejang? Tadi pagi dong. Kenapa bisa kejang? Nggak tahu dong. Dia itu tadi malam ada apa? Ada mengeluh demam kah? Ada mengeluh sakit kepala kah? Ada terbentur kepalanya kah? Tidak ada. Tadi pagi masih baik-baik saja, tiba-tiba jatuh kejang, jatuh di lantai dan kejang. Kemudian kita akan berpikir, apakah dia 50% kemungkinannya akan mendapatkan kejang kedua? Ya, kenapa? Bagaimana kita bisa memprediksi dia akan dapat kejang kedua? Kita boleh tanya, adakah epilepsi dalam keluarga? Apakah orang tuanya mengidap epilepsi? Apakah si anak ini ada pemicunya, misalnya pada saat bayi atau anak sampai umur 6 tahun dia pernah mengalami kejang demam, sering kejang demam, atau pada saat dia dilahirkan dia susah ada mengalami gawat janin, tidak langsung menangis, lama di pintu panggul. Itu semua faktor risiko terjadinya epilepsi. Jadi itu anamnesisnya sangat kompleks. Sama kemarin yang saya sampaikan di anamnesis, anamnesis khusus itu ada di epilepsi, nyeri kepala, nyeri punggung ya. Nah, untuk epilepsi memang harus kita tanya karena kita mau tahu, oke, sekarang kayaknya unprovoked, kira-kira bisa nggak ya terjadi lagi ini? Kita cari tahu di keluarga ada tidak, ada riwayat apa dulu, waktu lahir bagaimana, perkembangannya bagaimana, kejang demamnya pernah tidak, berobat apa saat ini, itu harus kita tanyakan ya. Nah, perubahan di otak yang meningkatkan kecenderungan terjadinya bangkitan selanjutnya. Jadi bisa juga kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu EEG. Nah, jadi kita ada memang definisi bahwa epilepsi itu adalah kejang unprovoked ya, yang berulang. Jadi kalau dia kejang satu kali, kita tidak langsung serta-merta mendiagnosis itu epilepsi. Kita cari tahu, kita catat, kita lakukan anamnesis yang didokumentasikan dalam rekam medik. Kemudian kita tunggu, bukannya dia bilang kita tunggu nilai kejang berikutnya lah, kenapa tidak diobati?
Ya, makanya kita harus cari tahu apakah ada kecenderungan dia akan berulang. Jika tidak, maka tidak perlu kita lakukan terapi. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah datang, iya dok, 1 tahun lalu pernah begini kejang, sekarang barusan lagi kejang, dan semuanya tanpa provokasi. Berarti kalau sudah berulang lebih dari satu episode, maka kita sudah diagnosis dengan epilepsi sampai kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu EEG. Ini masih juga klasifikasi lama, saya tetap munculkan ya, karena sebenarnya sekarang kita sudah pakai istilah epilepsi lobus frontal, epilepsi lobus temporal, epilepsi lobus occipital. Itu berdasarkan klasifikasi yang terbaru, berdasarkan topisnya. Tapi yang dulu itu kita hanya membagi berdasarkan dia parsial, kompleks, parsial ini tadi parsial atau vokal, kemudian umum atau general, dan tidak terklasifikasi. Jadi awalnya itu hanya 3, 1, 2, 3. Parsial artinya sebagian saja, satu sisi saja, tapi bisa berupa motorik saja, tangannya goyang, sensorik saja, separuh badannya kram, otonom saja. Ada loh itu, tiba-tiba ngompol, tidak ada provokasi, tidak ada bilang, aduh mau sekali kak, mau sekali bibis, mana, terus ngompol. Ya itu kan ya memang kebelet, tidak ketemu kamar mandi atau lagi ngantri. Tapi ini tidak ada rasa mau pipis, tidak ada tiba-tiba ngompol. Itu serangan otonom, ya. Manifestasi psikis, tiba-tiba tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, pun unprovoked. Tidak ada situasi yang menyebabkan dia sedih atau lucu, dia tiba-tiba menangis, sedih atau ketawa. Bangkitan parsial kompleks itu tadi yang bangkitan separuh badan kemudian berpindah menjadi bangkitan umum. Kemudian bangkitan umum sekunder, ya ini bangkitan parsial kompleks yang kemudian dia disertai dengan penurunan kesadaran. Nah ini umum, lena ini yang tadi saya bilang dia hanya melongo, namanya lena, namanya lainnya adalah absans. Kemudian mioklonik hanya kedutan otot. Kemudian klonik atau tonik atau tonik ini ada tonik klonik juga, ini tonik saja atau klonik saja, atau bangkitan atonik. Bangkitan atonik itu dia langsung jatuh, pingsan kayak. Jadi pingsan itu kita bisa dede juga dengan epilepsi. Kita lihat jangan-jangan ini bangkitan epilepsi yang tipe atonik. Tiba-tiba hilang tonusnya, tidak bisa mempertahankan tubuhnya, jadi dia langsung jatuh. Dan ini yang tidak terklasifikasi. Nah, kemungkinan memang terlalu banyak yang masuk di sini, tidak ada di sini, tidak ada di sini, masuk di sini sehingga muncullah nanti kriteria berikutnya. Ya. Nah, ini kan tahun 81, yang tahun 89 sudah berdasarkan lokalisasi. Jadi ada yang disebut dengan masih vokal, tapi dia akan mengarah ke topis, ya, epilepsi lobus frontal, epilepsi lobus temporal dan seterusnya. Dan ada generalized epilepsi. Jadi berdasarkan etiologi dia akan bagi lagi berdasarkan idiopatik, genetik, simptomatik. Toh simptomatik itu misalnya habis kecelakaan habis itu bisa lalu dikejang, itu namanya epilepsi simptomatik. Habis stroke dia kejang, itu namanya epilepsi simptomatik. Ya, didahului disebabkan oleh keadaan lain dan kriptogenik yang tidak jelas. Nah ini dia untuk kriteria 89 juga berdasarkan usia. Jadi benign childhood epilepsy, ini BCECTS, ini childhood epilepsy, kemudian primary leading epilepsy. Untuk yang simptomatik ini chronic progressive epilepsy, kronik karakteristik, banyak sekali, temporal, frontal, parental, occipital, yang kriptogenik ini ada juga. Kemudian generalized epilepsy syndrome, yang idiopatik ini yang bayi baru lahir kejang. Nah, kemudian bayi baru lahir tidak kejang, tetapi kayak kedutan ototnya. Nah ini yang paling susah sekali karena
Bayi itu, kalau ada yang pernah lihat bayi itu, orang palu-palu saja dia begini. Nah itu mirip sekali dengan ini, kejang-kejang pada neonatus. Nah nanti kita akan evaluasi dari bentuk kejangnya, bentuk gerakannya, EEG-nya. Jadi kita benar-benar memang harus videokan itu pasien yang mengalami yang kita curigai. Dokter kan biasanya nggak lihat, dibawa ke dokter tidak kejang, tidak ada nih. Mana ini baik-baik saja. Dok tadi dok dia begini-begitu terus dok, cukup lama dia begitu. Videokan, nanti berikutnya videokan karena kita harus lihat baik-baik. Kenapa pasien epilepsi harus betul-betul diteliti, harus betul-betul dicek sampai kita menetapkan diagnosis epilepsi? Tidak bisa serta-merta kejang kok epilepsi ini, minum obat mungkin. Epilepsi ini tidak bisa, harus betul-betul anamnesisnya dari A sampai Z, pemeriksaan fisiknya sampai penunjangnya EEG betul-betul harus ditelusuri. Karena diagnosis epilepsi akan berdampak pada psikososial pasien. Kalau dia paham, dia well educated, tidak masalah. Tapi kapan dia masuk dalam keluarga yang tidak tahu, tidak paham, penuh dengan stigma epilepsi, maka dia akan dikucilkan. Itu dari kesimpulan kita tentang diagnosis. Begitu kita bilang, Bu, ini anak Pak epilepsi. Jadi mungkin ibunya sudah tidak mau melihat anaknya, dia mungkin sudah mau buang anaknya, Anda perhatikan nih, mungkin dia bawa kemana, dia tidak mau kasih sekolah, tinggal mau di rumah, jangan mau keluar-keluar, malu-malu dilihat orang, sudah. Jadi diagnosis kita tentang epilepsi itu harus benar-benar komprehensif, benar-benar epilepsi baru kita bilang epilepsi. Tidak bisa serta-merta, makanya tadi masuk unprovoked, oke, kita tunggu sampai ada kejang berikutnya. Ada kejang berikutnya lagi, kita harus lakukan lagi pemeriksaan fisik, cek semua anamnesis, lakukan EEG tidak ketemu, kita evaluasi lagi EEG berikutnya sampai kita dapatkan yakin bahwa ini epilepsi, baru kita lakukan treatment. Jadi tidak serta-merta ya. Ini masih di. Nah ini yang 89 banyak sekali ya, yang banyak sekali klasifikasinya. Saya skip saja. Nah ini ada lagi yang 2005, tetapi yang lebih banyak kita pakai yang tadi yang 89. Yang 2005 ini masuk yang baru tuh ini kayak ini, refleks ya, bangkitan refleks namanya. Bangkitan refleks sekarang banyak sekali. Ada yang disebut dengan hot water epilepsy, dia mandi air panas kejang. Reading epilepsy, membaca kejang. Iya serius. Reading epilepsi apalagi ya, hot water, reading epilepsi. Ada juga yang dengar musik tertentu epilepsi. Aneh, banyak sekali nih. Ini refleks saya sendiri masih kayak terheran-heran, gila ya orang ada ini yang begini, ada. Tidak seperti epilepsi pada umumnya bilang dia apa, bangkitan kejang, enggak. Ada kondisi tertentu yang membuat dia kejang. Makanya disebut dengan reading epilepsi, hot water epilepsi. Musik apa begitu epilepsi banyak sekali. Nah makanya dia di 2005 ini masuklah istilahnya refleksi atau bangkitan refleks. Nah ini sama kayak tadi, jadi yang bangkitan umum itu tonic, clonic, tonic, absence, myoclonic, epileptic spasm, atonic. Ini semua adalah tipe yang general, tipe umum. Ini yang vokal, ya. Nah ini status epilepsi. Nantilah kita bahas tersendiri ini status ya. Jadi intinya status itu adalah kondisi di mana terjadi kejang terus-menerus, tidak ada fase sadar di antara dua kejang. Jadi kejang itu nanti kita lihat bahwa dia mulai dengan proses yang kayak gini grafiknya ya, dia mulai ada aura mungkin atau tidak ada aura, terus dia mulai kejang, terus turun, kejangnya berhenti, tenang, stabil, dia tidur sebentar, kemudian dia sadar. Itu namanya satu siklus kejang. Pada status epilepsi, dia naik kejang, terus turun, tidur, belum bangun, kejang lagi. Belum sempat ada fase sadar, ya, naik kejang lagi, turun, tidur, belum sadar, kejang lagi. Jadi tidak ada fase sadar, dia kejang terus-terus
Tapi dia sempat berhenti, tapi dia harus, kan siklusnya itu adalah sampai dia sadar. Ini tidak pernah ada fase sadar di antara 2 atau lebih kejam. Itu masuk kategori status epilepsi. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang memicu munculnya refleks kejam. Flickering light, jadi lampu kedap-kedip. Nah, lampu disco. Kemudian beberapa pola-pola tertentu yang dia lihat, kemudian yang ini berpikir, musik, makan, praksis, semua. Aduh, aneh-aneh semua ini. Inilah hal-hal yang kadang bikin memicu kejam. Kalau tinggi kayaknya rata-rata mahasiswa epilepsi semua mikapang nih kalau tinggi. Musik ini juga eating, makan, praksis, ya ada gerakan-gerakan tertentu, somatosensori, proprioseptif, reading, hot water, starter, ini dia yang saya bilang tadi. Berdasarkan 2016, ada lagi 2016 di wilayah terbaru bikin lagi pembagian begini. Vokal, general, tidak ditahu. Vokal itu ada motor, ada non-motor. Motor maksudnya gerakan bangkitan kejang. Non-motor artinya tidak ada kebangkitan kejang yang kelihatan, tapi itu tadi keramji saja, tiba-tiba langsung kayak melongo, itu namanya non-motor. Nah, yang general, motor yang gerak, sama yang absens yang tidak bergerak, yang hanya melongo. Ini juga dia bagi jadi semua klasifikasi dia bagi menjadi bergerak tidak bergerak, bergerak tidak bergerak, bergerak tidak bergerak, ya. Kejang tidak kejang, kejang tidak kejang, kejang tidak kejang. Nanti di bawah di sini untuk ini dia bagi lagi menjadi dia sadarkah, ada gangguan kesadaran kah, tidak tahu ini ada gangguan kesadaran atau tidak. Nah, ini juga begitu. Jadi dia bagi lagi ada kesadaran atau tidak, karena kebanyakan memang pasien epilepsi setelah selesai satu episode dia akan bingung atau tidak sadar ini apa tadi. Kadang-kadang pasien saya juga datang, dok kejang nggak bedek? Siapa yang datang? Siapa yang bilang? Ibuku. Di mana kejang? Di rumah. Tidak tahu, saya tidak ingat. Apa yang kau rasakan? Saya tidak tahu. Tidak tahu aku ingat. Dia tidak sadar. Atau dia kebetulan ada satu perawatku itu di rumah sakit. Kejang nggak beda dong? Kapan? Di poli. Oh ya, apa kok bikin? Nggak tahu, saya tidak ingat. Tiba-tiba saya sudah ada di UGD. Saya bilang, kok tidak pernah ingat nih kalau kok kejang? Tidak ada bayangannya, tidak ada bilang sakit kepala pak dulu ya, atau saya rasa kayak muka kejang ini, tidak. Tiba-tiba langsung jatuh, langsung kejang, langsung ke UGD. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin ya. Jadi anamnesis kejang itu cukup panjang. Harus kita lihat apakah ada gejala sebelum kejang, ya. Misalnya sakit perut. Yang kedua, apakah ada aura? Aura itu gejala yang gejala subjektif ya, yang sebelum kejang. Jadi aura ini ada bagus tidak bagusnya. Bagusnya adalah seperti alarm simptom. Mau datang kejang kok, jangan mak keluar deh. Kayak merasa gini, atau mau datang sakit kepalaku. Ingat kemarin apa? Migrain dengan aura, ya. Nah, tapi tidak bagusnya yang ada aura ini yang tipe susah diobati, yang akan biasanya masuk ke fase intractable, nakal, yang susah dikontrol. Sama kayak migrain dengan aura itu lebih susah diobati daripada migrain tanpa aura. Ada yang migrain dengan aura di sini? Alhamdulillah. Oke, kemudian kita juga masuk ke tipe kejangnya. Bagaimana dia kejang? Bagaimana? Apakah beginikah, atau semuanya badan bergerak? Ya, tipe kejang harus lihat. Dan apa setelah kejang? Tidurkah? Lupakah? Tidak sadarkah? Itu harus tahu ini. Nah, anamnesis pasien atau keluarga yang menyaksikan kejang harus ada saksi. Siapa yang melihat Ki? Apa katanya? Bagaimana bedek? Berapa lama? Mengigau tidak? Mengecam-ngecam tidak? Ada keluar busa atau air liur? Apa faktor risikonya? Genetik, keluarga, kemudian dia waktu saat lahir, pada saat anak-anak kejang demamnya, kemudian ada trauma, kemudian
cari. Faktor presipitasi kejang ini juga susah, karena kita harus sama kayak migrain, cari kira-kira apa yang bikin kita sakit kepala. Coba cari apa kira-kira yang menyebabkan muncul kejang tak. Sama seperti migrain, mungkin kelelahan, mungkin kurang tidur, mungkin kelaparan, mungkin kepanasan, mungkin marah, mungkin ketakutan. Ini semua bisa menjadi presipitasi kejang. Ya, jadi harus dievaluasi dan harus tahu apa pencetusnya dan untuk diperhatikan dan dihindari. Nah, riwayat penyakit dahulu itu tadi kayak kejang demam atau infeksi sebelumnya. Nah, ini penting. Seperti halnya migrain, epilepsi itu tidak ada defisit neurologis harusnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan fisik untuk cari adakah defisit neurologis. Kemarin sakit kepala kita bagi menjadi primer dan sekunder. Kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, kita mau tahu adakah defisit neurologis. Kalau tidak ada, dia ke primer. Kalau ada, dia ke sekunder. Sama seperti ini. Pasien kita anamnesis, kejang sudah kapan, bagaimana model kejangnya, sebelum kejang apa, waktu kejang apa, setelah kejang apa, riwayat waktu lahir, waktu anak-anak, trauma, demam, bla bla bla, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, panjang. Terus, oke, sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, ketika kita dapat defisit, artinya itu bukan epilepsi murni. Dia pasti ada sesuatu. Ibaratnya sama seperti nyeri kepala sekunder. Jika ada defisit, kita bilang epilepsi sekunder. Mungkin simptomatik, mungkin dulu pernah jatuh, ada perdarahan, ada sisa di situ, itu menjadi fokus epilepsi. Mungkin pasiennya pernah stroke. Kenapa ada defisit? Apakah stroke-nya yang membuat dia epilepsi dan seterusnya? Karena pasien epilepsi itu tidak akan kita temukan defisit neurologis, sama seperti nyeri kepala primer. Ya, menganalogikannya saya begitu, supaya kalian tahu. Jadi pasien dengan kejang harusnya tidak ada defisit, tidak ada lemas separuh badan, tidak ada Babinski, tidak ada refleks yang menurun atau meningkat, tidak boleh. Ketika ada, kita harus cari tahu ada apa di otak yang menyebabkan dia epilepsi. Bangkitan parsial sederhana ini yang tadi ya, sudah saya skip dulu ini parsial nanti ini. Oke, nanti lagi ini. Oke. Nah, ini untuk Lena absence ya, biasanya pada usia sekian dalam parsial semua. Etiologinya epilepsi umum sekunder. Intinya ini adalah tidak ada bangkitan ya. Ada Lena umum, Lena parsial kompleks. Ini maksudnya mulai dari ada gangguan tonus dulu, separuh badan dulu, baru tiba-tiba Lena, tiba-tiba melongo, absence. Saya masuk sedikit di epilepsi lobus temporal ya. Epilepsi lobus temporal ini yang paling banyak di antara semua jenis-jenis epilepsi vokal. Dia terdiri dari MTL atau mesial temporal lobe dan lateral temporal lobe. Jadi kalau kita bayangkan itu temporal, lobus temporal, mesial ini bagian tengah yang mengarah ke garis tengah, lateral itu yang ke luar ya, lateral temporal lobe. Nah, fokus pada temporal mesial ya, lebih banyak pada pasien dengan onset yang lebih muda. Bagaimana gejalanya itu temporal lobe epilepsi? Dia kayak ada rasa tidak enak di lambung. Nah, kamu tahu ini kadang-kadang tidak bisa, epilepsi ini tidak bisa kita diagnosis. Kenapa? Dikira mah tidak enak lambungnya nih, gestik aura. Biasa kayak rasa mau muntah atau muntah itu adalah bangkitannya. Dikasih obat muntah tidak bagus, tidak membaik, dikasih obat mah tidak membaik, dikasih obat epilepsi berhenti. Tapi siapa yang mau berpikir bahwa itu epilepsi?
Kalau dia tidak ketemu dokter saraf, tidak ketemu itu, pasti lari-larinya ke penyakit dalam, gastro. Kenapa ya? Mungkin ada di endoskopi. Tidak, bagus di lambungnya. Tidak ada jangkit makan pedis, jangkit makan ini, tidak makan mie aneh-aneh, masih juga muntah, masih juga tidak enak perutnya, ya. Nah itu, ini kadang-kadang ini yang bikin susah kita diagnosis, karena ya bukan susah bagi kita, maksudnya susah di luar sana, orang tidak dapat itu penyakit, karena ini sebenarnya bukan gangguan lambung yang sebetulnya, bukan muntah yang sebetulnya, tetapi suatu bangkitan. Ada kasus begini, anak SMP sering mual, sering kayak dibilang makannya tidak bagus, harus sarapan, harus ini, harus jangan jajan. Sekalinya dikonsul ke saraf, itu masih waktu saya masih residen, konsul ke saraf, di EEG ketemu, minum obat anti epilepsi berhenti, tak pernah lagi ada dan memang sebenarnya tidak mah dong. Jadi banyak yang itu obat mah dia minum, tidak membaik, tidak sembuh-sembuh. Ternyata itu. Jadi dia merasa kayak ada tidak enak di perutnya, lalu naik ke atas, langsung kayak mau muntah. Tapi kalau sudah itu barang 1 kali 2 kali dia tidur bangun enaknya lagi. Nanti beberapa hari muncul lagi dan makin sering mengganggu dia di sekolah. Nah, jadi semiologi itu maksudnya gambaran klinis. Gambaran klinis temporal lobe epilepsi bisa berupa epigastric aura, iktal emesis, alimentari, dan otomatisme tangan. Tangan kayak tiba-tiba apa begitu ya. Jadi otomatis dia tidak disadari. Behavioral arrest, hilang kesadaran, bengong, kontraksi otot wajah bilateral, unilateral dystonic posturing tangan, otomatisme, mimetic, kompleks gesture, banyak sekali. Partial loss, looking around, agitasi, vokalisasi. Jadi bisa itu kayak melihat ke sana ke sini. Pokoknya ini adalah hal yang dia tidak sadari. Ya, jadi dia looking around, dia dalam mulai bengong. Nah, ya. Terus agitasi, vokalisasi juga ini jarang. Biasanya kita ketemu ini kalau ambulatori EEG. Nah, ini unilateral dystonic posturing tangan. Jadi kadang-kadang dia kayak ada posisi-posisi tangannya tertentu, ya. Dystonic posturing tangan, otomatisme mimetic. Nah, itu kayak tiba-tiba kayak ngecap-ngecap, ya. Tiba-tiba ada keluar bicara yang satu kata yang dia sendiri juga tidak sadari, ya. Partial loss of consciousness. Nah, nanti kita lihat ini. Nah, kita lihat itu mesial. Untuk mesial, nih epigastrik lagi masih lambung. Ada deja vu. Tiba-tiba dia, kayak saya pernah di sini. Kayak saya pernah berada di sini. Kayak saya pernah kuliah begini. Nah, kayak gitu deja vu. Kembali ke masa lalu. Kemudian fenomena afektif, rasa takut, sedih. Adakah yang pernah deja vu? Mati. Gejala motor unilateral, behavioral arrest, otomatisme oral, yaitu yang mencap-mencap, otomatisme motor yang tiba-tiba goyang tangannya. Lateral temporal lobe epilepsi, halusinasi auditorik, dia kayak dengar, ya. Vestibular dan visual kompleks, afasia dan fenomena vokal sensori motor. Nah, ini juga otomatisme ekstremitas atas, unilateral perubahan onset fokus bangkitan, bergeser ke kepalanya, maksudnya miring, terutama saat awal bangkitan, biasanya berhubungan dengan fokus bangkitan ipsilateral. Jika hektik tidak terjadi pada awal bangkitan, fokus onset cenderung berada di kontralateral. Deviasi mata biasanya berhubungan dengan head turning dengan arah yang sama. Jadi kadang-kadang mata melirik. Nah, biasanya itu dibilang dia berhubungan dengan head turning dengan arah yang sama. Jadi biasanya lesinya di situ, sama seperti ini. Hektil biasanya berhubungan dengan fokus bangkitan ipsilateral. Jadi kalau dia awal bangkitan itu dia mulai miring-miring kepalanya, itu biasanya fokus epilepsinya juga ada di sisi kanan sesuai dengan miringnya. Posturing pada TLE berhubungan dengan fokus bangkitan kontralateral. Typical hand posturing, fleksi pergelangan tangan, ekstensi jari tangan dan aduksi ibu jari. Asymmetric tonic limb posture, figure of 4. Nah, itu tadi yang saya bilang
biasanya terlihat pada fase awal tonik sebelum berkembang menjadi secondary generalized. Gangguan bahasa, tiba-tiba afasia, nggak bisa bicara, disleksia, atau banyak sekali kayak muka kita bilang tuh apa Mina bilang itu berbusa-busa gitu. Speech arrest, bisa juga yang dia bicara terus tiba-tiba kayak tertahan, nggak bisa bicara. Disleksi, kemudian bingung, ya speech arrest pada post-ictal confusion ini biasanya menandakan bahwa dia berasal dari hemisfer non-dominan. Di gambaran lateralisasi pada temporal lobe ya, ingat bahwa epilepsi yang temporal lobe, frontal lobe itu biasanya dia adalah masuk kategori vokal epilepsi ya. Saya skip saja ini di frontal. Ini adalah sindrom epilepsi vokal tersering kedua setelah temporal. Jadi duluan temporal, baru frontal yang paling banyak. Berkelompok, timbul berapa kali dalam sehari, post-ictal confusion minimal atau tidak ada. Biasanya dia tidak bingung setelah kejang, ya. Dia cepat sekali terjadi. Ini juga biasanya susah untuk kita evaluasi. Sampai kita ada EEG. Jadi waktu kita EEG kita akan lihat di situ di mana dia banyak gelombangnya. Oh ya, lebih banyak di frontal. Maka itu biasanya kita masukkan ke frontal lobe epilepsi. Behavior hipermotor yang stereotipik, kadang ada vokalisasi, otomatisme gestural, otomatisme kaki bilateral, gerakan pedaling atau bersepeda. Biasanya pada anak-anak sih, atau pada orang tua juga yang angkat kakinya kayak mengayuh sepeda. Ini ya, jadi ini frontal, kemudian ini yang masuk di area parietal, kemudian ini temporal area sini ya. Nah ini untuk yang di lobus sentral, bisa terjadi parestesia unilateral. Jadi gini, dia kram. Kalau bukan bangkitan motorik, dia hanya kram saja. Jadi kita tidak bisa tahu bilang nggak kelihatan, atau dia mungkin hanya kenapa kram. Terus nanti dia berhenti sendiri. Nah ada gerakan kepala, kemudian ada aura somatosensori diikuti posturing tonik dan persen kepala kebangkitan klonik. Baiknya mungkin kita lihat jadi karena ini kan harus membayangkan seperti apa ya. Saya skip dulu. Nah ini yang disebut dengan figure 4. Ya, saya juga tangannya membentuk angka 4. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu kejang. Ada kejang. Nah, kita tentukan epilepsi atau non epilepsi. Cari faktor risikonya, apakah gula darahnya tinggi, apakah gangguan elektrolit, ya, atau apa yang menyebabkan dia kejang. Kalau bukan non epilepsi, ternyata tidak ada semua yang kita pikirkan penyebab epilepsi. Kita lihat, mungkin dia epilepsi. Kita masuk, apakah dia provoke? Kalau dia unprovoked, kita tanya, bangkitan pertamakah ini? Iya, bangkitan pertama berarti baru 1. Kalau bukan, berulang, nah kita masuk ke epilepsi. Ya, epilepsi kita harus tentukan dia parsial atau umum. Lihat di model kejangnya. Ya, apakah 1G atau dua-duanya? Kalau 1G kita lihat apa penyebabnya atau apa pencetusnya, ya, temporal, ekstratemporal. Kalau umum apa penyebabnya atau mungkin juga bisa idiopatik. Jadi ini mungkin lebih ke algoritma bagaimana kita mengevaluasi suatu pasien yang datang dengan kejang. Nah ini yang harus kita periksa, gulanya, elektrolitnya, fungsi hatinya, atau alkoholnya. Kalau bilang itu alkohol itu selalu jadi pemeriksaan rutin. Kalau di kita mungkin tidak ya. Screening toksikologi urin, mungkin obat-obatan ya. Fungsi lupa jika terdapat demam, EEG dan pencitraan. Jadi untuk pasien epilepsi, gold standarnya adalah EEG. Pada pasien yang tadi kita sudah anamnesis, terus kita lakukan pemeriksaan fisik, kita temukan defisit, maka kita akan butuh ini.
CT scan ya atau MRI untuk lihat apa, pasti ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya kejang, karena harusnya epilepsi tidak ada defisit neurologis. Nah, mencari fokus epileptiform di EEG, kalau ada abnormalitas kita bisa tegak diagnosis kita suatu epilepsi ya, dan dari situ juga kita bisa membantu untuk membedakan ini umum atau parsial. Karena kalau kita lihat sepertinya parsial atau ini kayaknya umum, pas kita lihat EEG-nya tidak, itu lebih ke parsial, fokusnya parsial ya. Ini mungkin contoh saja ya, ini adalah gambaran aktivitas abnormal tadi dan berlebihan di otak. Jadi ini menunjukkan semua hemisfer, jadi ada parietal, frontal, sentral ya. Nah, sentral C4, kemudian T4 FZ itu di tengah, frontal tengah. Nah, ini kita lihat semua gelombangnya ada di semua lid. Makanya ini kita bilang dia generalized seizure. Kalau ini dia gambarannya hanya ada di area tertentu, di mana? Dia di sini, ini. Ya, hanya di sini hilang, di sini muncul lagi. Biasanya ini adalah rekaman EEG yang ini misalnya kiri, kanan. Jadi kiri ada, kanan tidak ada, kiri ada, kanan tidak ada. Berarti adalah epilepsi di hemisfer kiri. Gitu loh. Jadi kita bilang focal spikes. Nah, ini CT scan kita lakukan, tidak semua ya. Tadi pada kasus-kasus yang kita curigai simptomatik, ada penyebabnya. MRI pada individu lansia dengan kejang berulang, ini biasanya kita curiga ada sesuatu masalah di intrakranial sehingga kita harus lakukan CT scan kepala. Ini contoh, kalau kita lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI, maka kita akan dapatkan ada masalah, biasanya ini di ada sklerosis di situ atau ada infak di otak. Nah, multiple sklerosis di area mesial temporal, ini temporal ya. Tapi mesial itu mengarah ke tengah, ini mesial. Sklerotik di area sininya, dibanding ini kan lebih kecil ya. Sklerosis temporal. Nah, ini kalau epilepsi dengan ada brain injury atau simptomatik ya. Tadi teman-teman dibilang epilepsi itu apa? Trauma, stroke. Nah, ini pasiennya kalau dia karena trauma mengalami epilepsi, nah atau yang lain bisa karena stroke, infeksi, status. Jadi ini semualah yang bisa menyebabkan epilepsi secara sekunder ya. Bisa menyebabkan gangguan kognisi, lupa-lupa, bingung-bingung. Penyebab epilepsi itu ya sama kalian sudah tahu toh, tadi ini adalah penyebabnya secara ini yang sekunder, ini mungkin yang primer. Jadi misalnya pada saat bayi dia terlilit lama di pintu panggul, dia hipoksia. Trauma bisa terjadi fraktur, kena korteks, ini terganggu, aktivitas listrik di sini terganggu, kejang. Perdarahan, stroke, stroke bisa bikin orang kejang, bisa. Stroke, infak bisa bikin kejang, bisa. Tumor bisa bikin kejang. Vaskular malformasi bisa banget. Cortical dysplasia, iya ini juga ada pasien dengan kejang. Kemudian infeksi otak bisa bikin kejang, iya. Dan sesuatu yang tidak diketahui atau kriptogenik bisa. Jadi kalau bilang apa penyebabnya kejang? Penyebab kejang ya. Penyebab kejang ini semua. Kalau dibilang penyebab epilepsi apa? Ya, kalau penyebab epilepsi apa ya itu dia genetik iya, mutasi gen iya, yang sesuatu yang tidak ada di otak. Makanya tidak boleh ada defisit. Kalau ada ini, ada ini semua, ini yang disebut dengan epilepsi simptomatik atau sekunder. Ya, ada penyebabnya apa? Trauma, tumor, stroke.
Epilepsi tidak boleh ada ini, ya. Nah, ini namanya Sturge-Weber syndrome. Jadi ada hemangioma separuh wajah, dan ini biasanya disertai dengan kejang. Ya, pada pemeriksaan CT scan kita akan lihat temui ada ada gambaran hyperdense pada area otak, tapi terlalu ya seperti gambaran tulang toh mirip ke ini dengan ini. Jadi dia terjadi, kita bilangnya kayak ada kalsifikasi di otak area occipital. Ini gambaran di sini bilangnya ada meningitis, ya, sehingga ini juga pasien mengalami kejang. Ini trauma, ini satu epidural, ya, pasien trauma. Kemudian ini juga sama trauma, ini perdarahan, ini hemorrhage, ini ada subdural, ada epiduralnya sedikit juga, ekstradural, ini ekstradural, ini ada sedikit sekali epidural, ini perdarahan intracerebral. Jadi ini semua bisa menyebabkan kejang. Kenapa? Karena dia merangsang korteks di area sini, ya, sehingga aktivitas listrik menjadi terganggu. Ini SDH, subdural hematom, jelas bisa bikin kejang. Ini SDH yang isodens, ya, cantik sekali SDH-nya ini. Nah, ini mungkin hal yang penting untuk kalian ketahui bahwa prinsip-prinsip terapi epilepsi itu penting untuk kalian pahami, karena kita harus menjelaskan dengan baik kepada pasien. Kalau kalian pernah belajar TB yang minum obat selama 6 bulan, ini minum obat minimal 3 tahun dan menggunakan sistem yang sama dengan TB. Kalau putus, ulang. Jadi kalau saya mengedukasi epilepsi ke pasien, ini boleh nanti pas bangkitannya bisa terkontrol ya Bu, ini anaknya nanti tidak kejang lagi. Tetapi syaratnya adalah harus minum obat dulu selama 3 tahun. 3 tahun bebas kejang. Jadi bukan minum obat 3 tahun titik. Nah, 3 tahun bebas kejang. Jadi dalam 3 tahun itu dia minum obat dan tidak boleh ada serangan. Jadi bukan bilang, dok, ini anakku tuh 3 tahun nih minum obat, berarti bisa nih berhenti minum obat dok. Kapan terakhir kejang? Kemarin? Tidak bisa. Makanya kadang-kadang pasien bilang, mana ada pasien epilepsi sembuh dok, kayaknya itu juga anakku sudah bertahun-tahun nih, dari kecil dia minum obat sampai sekarang 3 tahun beda mana, berpuluh-puluh tahun nih. Ya karena mungkin di awal tidak ada engagement, tidak ada pemberitahuan, tidak ada sepakat bahwa Bu, ini anaknya minum obat, tapi tidak boleh ada kejang. Syaratnya minum obat, sampai minum obat tidak boleh ada kejang. Nah, tantangannya di situ. Coba beda kamu, disuruh minum obat 3 tahun, baru kamu tidak ada kejang. Pasti, dah ada apa-apa, aku rasa enak nih, dah ada lagi. Akhirnya mereka memutuskan obat sepihak. Di situ kegagalan sering muncul. Karena mulai ada yang, Dede masa 1 tahun gak minum obat, baru ada mulai keluhanku, nanti rusak ginjalku, nanti ada masalah efek samping obat. Langsung pasien tiba-tiba pintar sendiri. Padahal kita sudah sampaikan di awal, minum obat 3 tahun bebas kejang. Banyak yang berhasil, banyak yang gagal karena itu. Kenapa berhenti kemarin? Enggak dong, kan itu tidak ada dikasih keluhannya, baru kan harus begini, kadang-kadang sering lupa, lalu pula dia pikir enggak nih, apa nih, kejang nih lagi. Dan ketika kejangnya muncul kembali, kita mulai hitung dari nol, kita mulai hitung lagi dari tahun pertama, hari pertama. Dan bagus kalau obatnya masih sama dengan yang kemarin. Kalau tidak, obatnya bisa tidak cocok lagi dengan itu, kita cari lagi obat yang lain. Dan mungkin efek sampingnya lain lagi.
Nanti kita juga akan bicara tentang efek samping. Jadi susah-susah gampang ini epilepsi. Ketemu pasiennya epilepsi harus disampaikan 3 tahun ya minum obat. 3 tahun. Berapa tahun? Jadi kita tanya lagi berapa tahun kita minum obat. Ya, siap Diki, sanggup Diki. Dimanapun kita berada, mungkin kita akan pindah ke luar kota atau kemana, harus tahu nama obatnya, harus sampaikan ke dokternya, dok, saya penderita epilepsi, saya sudah 1 tahun minum obat saya A, B, C, D. Nanti dokternya pasti akan tanya, kapan kita terakhir kejang? 1 tahun dok tidak kejang, selama 1 tahun ini saya sudah tidak kejang. Dokternya hanya akan bilang obatnya mana, saya lanjutkan. Jadi tidak boleh diganti-ganti sembarang untuk obat, selama terkontrol dengan itu, lanjutkan. Nah kadang-kadang pasien, dok, mau gak minum obat epilepsi, saya di pindahan dari Papua, bla bla bla. Ingat ke obat apa? Nggak tahu apa dok, ke warna orange sama anak. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa menebak-nebak berhadiah warna orange yang mana itu warna orange? Obat itu banyak sekali pabrikannya. Ya, jadi sekarang juga cari tahu, telepon mungkin ada sampulnya, ada pembungkusnya, ada botolnya, apa foto. Saya butuh tahu kapan terakhir kejang. Tidak dok, tidak pernah kejang. Bisa kasih saya berhenti? Tidak bisa. Cari tahu obatnya apa sekarang, tidak boleh putus, saya lanjutkan sekarang. Ya, jadi prinsipnya itu, ya. Dulu ini 2 tahun, minimum 2 bangkitan dalam setahun. Maksudnya ini dulu kita 2 tahun, terus kita masih bisa tolerir kalau 2 kali bangkitan dalam 1 tahun. Oke, aman. Tapi sekarang itu kalau bisa sih tidak boleh ada kejang sama sekali. Kita benar-benar harus strict. Prinsip terapi, pastikan dulu diagnosisnya memang epilepsi. Lagi-lagi kembali, anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang baik. Ya, jangan orang asal-asal kejang epilepsi. Kita minum obat ya 3 tahun. 3 tahun minum obat dan ternyata dia bukan epilepsi, that is malpraktek. Kasih minum obat epilepsi, bukan epilepsi. Itulah malpraktek yang sesungguhnya. Ya, kalau misalnya dia sudah minum obat 1 tahun, kita kontrol, kita catat, 2 kali kejang dalam 1 tahun. Makanya di dalam catatan kita rekam medik, setiap pasien datang kita akan tanya, kejang 1 bulan ini tidak? Oke, kejang tidak. Kan bulan depan datang lagi, obatnya sebulan kan? Kejang 1 bulan ini tidak. Itu yang kita kontrol. Lumayan deh, sudah 1,5 tahun ini. Bertahan Ki. Kita support, kita motivasi lagi, bagus sekali nih, bagus sekali. Daripada jadi pulang, iya saya lihat ada tahun lalu ada 1 kali, terus kita selama 1 tahun 1 kali. Oke, kita anggap aman, kita tolerir kalau seperti itu. Kita lanjut terus, ya seperti itu. Nah, harus diberikan edukasi ke keluarganya. Kadang-kadang keluarga tidak mau pusing. Kenapa kau malas sekali? Kau banyak pekerjaan. Ingat ya, pasien epilepsi tadi banyak sekali pencetusnya. Capek, kedinginan, kelelahan, kurang tidur, lapar, panasan, ketakutan, sekali. Sangat fragile, rapuh. Ya. Tapi bisa dikendalikan, yang begitu kan, makanya kita butuh edukasi kepada keluarga. Ini anak sedang dalam treatment epilepsi. Bu, epilepsi itu bisa karena begini. Usahakan dia jangan terlambat makan. Kalau jam 9, jam 10 suruh tidur, segera tidur. Jangan lagi main HP. Sekarang faktor pencetus salah satunya lagi HP. HP terlalu lama, ya, radiasi. Kemudian pastikan dia jangan ada yang pasienku itu pernah ada. Kenapa dia selalu bangkitan kodong? Aduh, saya sudah kasih tahu ini. Akhirnya saya tanya, kenapa deh? Kenapa kira-kira mencetuskan? Tidak boleh marah orang, tidak boleh. Saya kasih tahu. Dia selalu marah dong. Kenapa marah? Maksudnya apa yang bikin dia marah? Biasa dong kalau tinggal di rumah suka diganggu-ganggu sama adiknya. Adiknya yang saya panggil. Kamu tahu tuh kakakmu dek berbeda dengan kamu. Dia sakit, kamu lihat nih. Kamu tega lihat dia kejang. Saya saja dikirimin videonya kayak tidak mau kamu bukain. Dok, ini kejang lagi. Lepas saya download, pasiennya tidak sanggup saya lihat itu. Sedih sekali rasanya. Kamu bisa lihat kakakmu kejang dan itu, kamu sadar nggak kalau itu salah satu
pencetusnya adalah kemarahan karena kamu ganggu-ganggu dia. Menurut kamu mungkin main-main, tapi bagi dia marah, dia tersinggung. Rambut Ki memang ini orang epilepsi sangat sensitif. Saya panggil, janganlah, jangan lagi begitu. Kakak ini sangat sensitif, dia tidak mau karena dia sendiri bilang, saya mau dikasih marah-marah sama dia kecil, sabar. Terus kalau dia kasih marah saya harus sabar. Saking sensitif itu sekali, saya nasihatin sabar nah, kalau adik kasih marah Ki harus sabar. Jadi saya harus diam saja kalau dia kasih marah-marah saya. Waduh, kayaknya dia memang benar-benar sensitif. Iya, nanti saya janji adiknya tidak gitu lagi. Terpaksa adiknya yang kumarahin karena dia sudah mulai naik. Sabar nah, kamu yang tidak boleh, kamu yang harus mengerti karena kamu yang sehat. Nah, jangan. Jadi alhamdulillah sejak itu tidak pernah lagi. Paling pencetusnya itu kalau misalnya mau haid. Jadi lagi-lagi dia dicetuskan oleh hormon, sama seperti migrain. Mau haid, jadi sekarang tuh saya treatment dia kalau mau haid, dia ada obat tertentu yang saya tambahkan. Mamanya sudah tahu tanggal sekian dia sudah mulai mau haid, dia sudah harus minum obat itu selain obat epilepsinya. Jadi kurangi nyerinya apa semua. Mau ke Bulukumba lebaran liburan, saya ditelepon, dok aman nggak liburan? Di mana? Bulukumba. Oke, Bulukumba itu sekitar 4 jam, 5 jam. Oke, pastikan dia enak di mobil, nyaman, singgah-singgah Ki. Jangan, pastikan kalau dia capek kita berhenti, kita pokoknya amankan. Oh, oke, dia harus ingat itu. Bolak-balik aman. Iya dok, tapi dok lama sekali karena sedikit-sedikit kita singgah, kita duduk-duduk, kita minum, singgah apa, ya sudah tidak apa-apa. Ya, karena kita sudah ada edukasi ke keluarga. Bayangkan kalau dia tidak mau peduli, dede kenapa kamu jauh sekali tidur mau kamu di mobil, bisa terjadi kejam. Nah ini juga ada itu efek samping OAE. OAE itu obat anti epilepsi. Misalnya pada phenytoin bisa terjadi hipertrofi gigi, jadi giginya kayak tonggos-tonggos, padahal itu bukan giginya yang tonggos, fusinya yang membesar, hipertrofi. Ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, efek samping OAE harus kita hentikan obatnya. Kita ganti yang sekiranya lebih aman dan cocok. Nah, hindari faktor pencetus. Nah, ini dia. Prinsipnya adalah monoterapi, satu macam obat saja. OAE kedua nanti boleh kalau misalnya tidak terkontrol dengan monoterapi, maka boleh masuk OAE kedua. Tapi prinsipnya itu kayak gini. OAE obat pertama dia naik sampai dosis maksimal, masih kejang. Kita masuk OAE yang kedua mulai dari dosis paling rendah. Naik, ini turun. Jadi dia naik begini. Nah, akhirnya sampai di sini dia tidak kejang, ini kita lepas, tetap satu. Nah, gitu cara kombinasinya. Kemudian kalaupun harus kombinasi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Ini obat-obatan, tebak nih dulu phenobarbital, phenytoin. Sekarang yang obat-obat baru itu kayak sonisamid, pregabalin, ini obat-obat terbaru di semuanya. Sekarang juga ini topiramab, ini sudah yang obat-obat terbaru yang lama-lama ini. Tapi masih ada keadaan khusus, ya itu tadi kayak ada status epilepsi, ada fokus yang jelas pada EEG, maksudnya kelihatan Ki bilang oh iya memang ada masalah di temporal, ya. Kemudian hati-hati kalau mengarah ke kerusakan otak, memang ada gangguan. Kemudian riwayat epilepsi saudara sekandung, bangkitan simptomatis, sindrom dengan kekambuhan tinggi pada juvenile myoclonic epilepsi, riwayat trauma dengan penurunan kesadaran, stroke, ini harus kita perhatikan. Pemilihan obat, nah ini lagi obat ada disebut dengan drug of choice, pilihan. Tapi sebenarnya obat-obat anti epilepsi itu pada prinsipnya semua berfungsi untuk menghentikan epilepsi, menghentikan serangan atau bangkitan dengan mekanisme kerjanya masing-masing, ya. Cuman ada yang dibilang drug of choice. Pada kejang parsial kita bilang carbamazepine drug of choice-nya. Tonic-clonic, valproat, absats, etosuximid, dan myoclonic itu valproat. Nah, coba perhatikan, di sini ada valproat, di sini ada valproat, di sini ada valproat, di sini ada valproat. Jadi obat valproat itu mengklaim bahwa apapun jenis epilepsinya, teh botol minumnya. Valproat
obatnya, ya. Jadi semua punya valproat. Pada kondisi kita di rumah sakit tidak punya obat-obat yang lain selain valproat boleh kita pakai. Tapi biasanya kayak carbamazepin ada, phenytoin ada, jadi bisa kita pakai. Nah, ini yang paling penting. Ini etosuximid adalah obat yang sangat khas untuk absans. Sering kali ini masuk di soal ujian, bahkan sampai uji kompetensi mahasiswa calon dokter bukan PPD. Etosuximid ini menjadi kayak dilema karena ini memang drug of choice-nya absans itu etosuximid. Tapi isunya adalah obat ini sudah tidak ada beredar di Indonesia. Tapi di literatur memang etosuximid lah obat absans. Nah, kalau adik-adik sampai menghafal bahwa absans itu obatnya adalah etosuximid dan meresepkan etosuximid itu, maka pasien absans tidak akan sembuh. Kenapa? Tidak ada obatnya. Keliling Indonesia cari etosuximid, Pak, tidak ketemu obatnya. Jadi untuk konsumsi pengetahuan kalian paham bahwa absans itu drug of choice-nya etosuximid. Tidak ada etosuximid di tempat lain kecuali di sini. Memang dia khas sekali. Tapi karena ini barang tidak ada di Indonesia, ketika kalian praktek suatu hari nanti lupakan ini etosuximid. Untuk kepentingan ujian ingat-ingat saja etosuximid itu untuk absans, ya. Tapi untuk kepentingan praktek tidak ada lagi etosuximid bisa diresepkan karena tidak ada nih barangnya. Oke, makanya di tingkat nasional itu kalau begitu kita tidak usah munculkan ini atau tidak usah dimunculkan choice-nya etosuximid. Tidak bisa, tetap harus dimunculkan karena memang itu ilmunya itu. Cuma mereka harus tahu etosuximid itu tidak ada beredar di kita. Oke, ini nanti boleh dibaca saja ini. Nah, ada beberapa obat-obatan yang sangat bagus mengontrol bangkitan, tapi efek samping itu adalah gemuk. Pasien saya ada sekarang beratnya sudah 100 kilo lebih dengan valproat, tapi dia sudah sangat terkontrol. Saya pusing, saya hentikan dia kejang, saya lanjutkan tambah naik badannya besar sekali. Untung dia tinggi, jadi tidak terlalu kelihatan seperti tinggi besar, tapi naik sekali dari berat badan 80 kilo sekarang sudah 100 kilo lebih. Nah itu jadi kayak saya bingung mau diapain, tapi dia sangat terkontrol dengan itu. Nah, ada juga yang bikin kurus. Topiramate, sonisamid ini bikin menurunkan berat badan, tapi bukan obat kurus ini ya. Bagi yang mau kurus bukan obat epilepsi. Efek sampingnya bisa bikin kurus badan. Nah ini yang biasanya bikin naik badan, utamanya yang valproat. Pengalaman saya di valproat yang banyak. Nah ini sama kayak tadi, kalau kita mengobati ada algoritma ya. Jadi kalau kita dengan satu obat kejang, kita tanya apakah membaik. Kalau iya, kita tanya apakah efek sampingnya bisa ditoleransi atau tidak ada di efek samping. Oke. Kualitas hidup optimal, iya, lanjutkan terapi. Ya. Kalau kualitas hidupnya tidak, pertimbangkan apa masalah. Nah, efek samping dapat ditoleransi tidak, kita biasanya ganti, turunkan dosis atau berusaha untuk dikombinasi atau diganti. Kalau tidak sembuh, kenapa? Efek sampingnya ada atau bagaimana? Kalau ada, dapat ditoleransi, bisa tapi tidak sembuh, tingkatkan dosis. Kalau dia tidak dapat ditoleransi, maka turunkan dosis dan tambah obat yang kedua. Membaik, kalau membaik, hentikan yang pertama, tetap gunakan yang kedua. Jadi tetap monoterapi. Jika tidak, dilanjut. Nah, sekarang kalau dia tidak sembuh, efek sampingnya dapat ditoleransi, tidak, hentikan AED.
Kalau efek sampingnya masih bisa kita toleransi, maka kita tingkatkan dosis AED, jadi sudah kombinasi ini. Nah, tetap ya ini juga penting. Jadi dalam pengobatan mungkin di awal-awal di 6 bulan, setiap 6 bulan kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Karena obat-obat ini kan semua di metabolisme di hati. Jadi mungkin akan terjadi gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, maka ini harus dicek sebelum kita mulai terapi sama 6 bulan setelahnya. Ya, kita lihat. Nah, ini juga yang tadi kalau yang membaik ya, kemudian tidak kambuh 2 tahun. Coba lihat, hentikan pengobatan Pak, berhenti, sembuh dia. Kalau tidak, kembali ke asesmen awal atau kita lanjutkan dia. Nah, kalau ini tadi kalau yang harus menggunakan kombinasi obat anti epilepsi. Nah, ini salah satu efek samping. Aduh, sorry ya, ini harus ditutup matanya. Efek samping dari penggunaan carbamazepine, sindrom Stevens-Johnson, ya, SSJ kita bilangnya. Ini suka masuk di ujian. Efek samping penggunaan carbamazepine atau dibalik. Apa obat yang menyebabkan sindrom Stevens-Johnson? Sampai di koas ini ditanya. Lucunya itu anak-anak selalu lupa atau mungkin tidak pernah paham. Nah, ini tadi yang saya bilang, kayak giginya kasihan kayak tonggos-tonggos, padahal coba lihat ini gusinya, dia mengalami hipertrofi gigi, Pak. Hilang giginya nih, ketutupan gusi semua. Ya, ini phenytoin. Pada kondisi ini phenytoin harus dihentikan. Ini efek samping yang lain bisa menyebabkan tremor, bisa menyebabkan hipersensitivitas, anemia, hepatitis akut, psikosis, kompleks spasial, ya banyak sekali. Jadi yang paling berbahaya sih yang tadi sindrom Stevens-Johnson, karena itu bisa menyebabkan kematian. Ya, saya kembali. Jadi kamu lihat begini, tapi ini belum, ini mungkin masih fase awal. Fase berikut ini rusak semua mukosa semua di dalam mulutnya sampai semua. Jadi dia sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, kayak terbakar semua mukosa. Sampai akhirnya semua kulit satu badan semua begini. Dia dirawat seperti orang luka bakar. Ya, dan saya belum dapat Stevens-Johnson. Saya tidak tahu yang mungkin kalau orang bedah atau orang kulit mungkin ada. Tapi kalau pasien epilepsi yang kena sindrom Stevens-Johnson, sejauh yang saya tahu meninggal semua. Oke, ini tambahan saja bahwa ada yang disebut dengan vagal nerve stimulation. Jadi ini sudah dikembangkan ini di luar negeri deh. Jadi orang itu sudah menanam semacam alat begitu di tubuhnya. Kalau dia sudah tahu kayaknya muka kejam, dia stimulasi, dia pegang terstimulasi vagal nerve untuk menurunkan aktivitas kejam atau mencegah. Ya, jadi ditanam memang di sini. Baru di sini masuk di vagus sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dia merasa ada ini, dia tinggal tekan ini untuk merangsang sampai ke atas vagal nerve stimulation, sehingga tadi aktivitas listriknya bisa dia kendalikan. Nah, ini juga ada yang disebut dengan ketogenic diet. Ini untuk pasien-pasien epilepsi tertentu sangat sensitif dengan ketogenic diet. Ketogenic diet itu mungkin kalian ingat istilahnya diet keto. Diet keto sangat baik untuk pasien epilepsi. Jadi lemaknya tinggi, proteinnya rendah, karbohidratnya sangat rendah. Jadi dia main di lemak, ya. Biasanya kita berikan pada anak-anak. Kemudian biasanya tidak terlalu gede, tidak tumpang pada orang dewasa, tetapi
makin kesini makin diusahakan, makin dicoba ya diet ketogenik ini. Sebenarnya dia mirip dengan dibuat lapar, kondisi dibuat lapar yang menyebabkan ketosis, dan sebenarnya mekanisme jelasnya itu belum begitu jelas, cuma memang dibilang lebih efektif pada anak-anak. Jadi dia modelnya kayak begini saja, jadi daging, telur, ya, sayuran. Jadi karbohidratnya nyaris sangat minimal. Ini juga gimana kenyangnya ya? Saya stres lihat ini. Ini lumayan lah. Juga begitu. Ya Allah. Urus mak saya besok. Oke, ini untuk bahan tambahan saja. Bagaimana penelitian-penelitian di luar sana tentang prognosis pasien-pasien yang baru terdiagnosis epilepsi. Jadi yang penting adalah lagi-lagi anamnesis, ya. Penting untuk menegakkan diagnosis. Jadi tidak bisa sembarang kita tegakkan diagnosis. Pasien datang kontrol, kita bilang oh iya ini epilepsi Ki, padahal dia datang sama calon istrinya atau calon suaminya, langsung bubar, nggak jadi menikah orang gara-gara kau, ya. Padahal semua bisa dibicarakan dengan baik, kita tegakkan diagnosis dengan baik. Nah, EEG ini penting. Jadi biasanya dari primary care, misalnya dari puskesmas kalian menemukan pasien curiga epilepsi, maka berikutnya adalah kita kirim pasien untuk dilakukan perekaman EEG ke spesialis. Kalau sudah tegak, kembali ke kalian. Kalau sudah oke epilepsi, baru kalian tinggal lanjutkan obatnya, tinggal berikan pengobatan. Oke, ada pertanyaan? Yang di belakang, kenapa kok setir di situ? Kok kepanasan atau kenapa?